Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak bisa menyaksikan kembali video pembelajaran kita untuk jenjang SMP, di mana pada pertemuan kali ini Bapak masuk di kelas 9. Sebelum Bapak menyampaikan materi pembahasan, terlebih dahulu Bapak ingatkan kepada anak-anak untuk selalu mewaspadai atau mematuhi protokol kesehatan dalam menjaga penyebaran wabah virus corona, untuk tetap memakai masker ketika kalian keluar rumah. Selanjutnya menjaga jarak dan menjaga pola kehidupan yang sehat, seperti memakan makanan yang bergizi, selalu berolahraga, dan luangkan waktu istirahat yang cukup. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 4 dengan judul bahasan dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Tentunya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ibadah haji. Anak-anak yang Bapak banggakan, haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, di mana haji merupakan penyempurna ibadah bagi seorang muslim yang wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu. Dan ibadah haji ini dilakukan 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Zulhijjah. Dalam pengertiannya, haji adalah menuju Baitullah dengan melakukan amalan-amalan khusus, seperti rukun Islam yang lainnya, bahwa dalam ibadah haji memiliki rukun-rukun seperti beragama Islam. Mestinya kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya. Kemudian baligh, ya, dalam kategori anak-anak tidak diwajibkan dalam menunaikan ibadah haji. Kemudian berakal. Berakal di sini maksudnya memiliki akal yang sehat, ya. Selanjutnya merdeka. Nah, merdeka di sini perlu kalian pahami, di zaman Rasulullah ini ada namanya perbudakan, ya. Nah, di sana yang merdeka di sini mereka yang tidak dalam pemeliharaan tuan, bebas mereka. Orang yang seperti ini jadi wajib dalam mengerjakan ibadah haji. Namun saat sekarang istilah perbudakan itu sudah tidak ada. Berikutnya ada namanya mampu. Mampu di sini bisa dalam bentuk mampu fisiknya, ya. Kemudian mampu dalam segi materinya, keuangannya. Jadi kalaupun orang itu mampu, ya, sehat badannya, namun hartanya tidak mampu atau tidak mencukupi, maka ini tidak wajib. Atau bisa juga dikatakan, ya, dalam segi harta dia mampu, namun dari segi kesehatan misalnya dia lumpuh, ya, stroke, maka seperti ini juga tidak dikatakan wajib. Nah, dalam bahasa Arab mampu disebut juga dengan istiha'ah, ya. Nah, berikutnya Bapak akan jelaskan berkenaan dengan rukun haji. Nah, kalau dalam sholat itu juga punya rukun, ada jumlahnya, rukunnya 13. Kalau dalam ibadah haji ada 6. Yang pertama itu ihram, dan disertai dengan niat. Ihram di sini artinya seseorang yang memakai pakaian. Nah, jadi pakaian haji itu dipakai disertai dengan niat untuk mengerjakan ibadah haji. Pakaian ihram di sini
tidak boleh seperti pakaian biasa, ya. Dia tidak boleh dijahit, pakaiannya juga harus kain putih, ya, seperti kalian lihat, ya, dalam televisi itu ada bentuk pakaian yang orang pakai dalam berangkat atau melakukan ibadah haji. Berikutnya ada lagi namanya wukuf. Wukuf ini artinya berdiam diri, ya, berdiam diri dengan melakukan amalan zikir, di mana wukuf ini dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Mulai masuknya waktu zuhur sampai tergelincirnya matahari dan timbul lagi fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka itulah waktu dalam pelaksanaan wukuf. Berikutnya rukun haji yang ketiga ada namanya tawaf. Nah, tawaf ini artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam ibadah tawaf, ya, ada pembagian. 3 pembagian dari pelaksanaan ibadah tawaf. Yang pertama ada namanya tawaf ifadah, kemudian ada namanya tawaf kudum, kemudian ada namanya tawaf wada. Nah, Bapak akan sampaikan yang namanya tawaf ifadah itu adalah tawaf yang dilakukan setelah kembali dari pelaksanaan wukuf di Arafah, ya, yang Bapak sampaikan tadi sebelumnya. Nah, ini tawaf yang pertama. Tawaf yang kedua ada lagi namanya tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang seseorang baru sampai di Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga namanya tawaf wada. Nah, tawaf wada ini artinya tawaf yang dilakukan terakhir, ya, terakhir setelah melaksanakan ibadah haji, maka disebutlah tawaf terakhir. Yang keempat ada lagi namanya rukun dalam ibadah haji itu sa'i. Sa'i ini artinya berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, dan juga dilakukan sebanyak 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, ya. Ini dilakukan dengan lari-lari kecil. Kemudian ada namanya tahallul. Tahallul ini artinya mencukur rambut. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji, setelah selesai dari pelaksanaan ibadah haji, dilakukanlah namanya pencukuran atau pemotongan rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Makanya sering kalian lihat ada orang yang selesai berangkat haji, kepala mereka langsung dicukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, di sini termasuk dari rukun haji. Berikutnya yang terakhir tertib. Seperti dalam sholat juga, bahwa dalam ibadah tersebut tidak boleh yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan. Jadi harus berurutan dari awal sampai akhir. Oke, anak-anak, berkaitan dengan ibadah haji, ya, kalian tentu masih ingat peristiwa Nabi Ibrahim di mana beliau ingin menyembelih anaknya. Nah, dari sinilah ibadah haji mengandung pelajaran yang sangat besar bagi kita, bahwa ibadah haji merupakan suatu hikmah yang dapat mendatangkan kedekatan diri kepada Allah, pengorbanan yang luar biasa, kemudian menguji kesabaran dari pengorbanan seorang ayah yang ingin menyembelih anaknya Ismail dan memberikan yang terbaik untuk Allah. Dari harta yang kita berikan kepada Allah untuk menyempurnakan ibadah seorang muslim, maka ibadah haji disebutlah sebagai penyempurna suatu ibadah, dan dia menduduki rukun Islam yang terakhir. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah untuk penyampaian materi Bapak tentang ibadah haji.